Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu. Salam, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita masuk hari yang ke-8. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan sambil mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, saat ini saya berada di Bukit Rumbia 2. Kita lihat dari Bukit Rumbia ini, kita melihat sebagian dari kota Samarinda. Bahkan di sana ada gedung Mulia Budi Christian Center, Kalimantan Timur. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita sedang membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita belajar tentang peristiwa di mana setelah Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Dan mereka, rasul-rasul setelah itu mereka turun ke Yerusalem. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang sudah pernah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan seterusnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon yang orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehat di dalam doa bersama-sama dengan semua perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara, pada waktu mereka dari Bukit Zaitun, mereka itu turun ke Yerusalem. Ya, saudara, kita melihat di sini kota Samarinda, di sini di atas bukit. Kita melihat bahwa itu ada Mulia Budi, ya, dan kota yang sangat luar biasa. Kita perlu berdoa dan berkati supaya kota ini semakin diberkati Tuhan. Kita akan pergi ke gedung Mulia Budi Christian Center. Kita akan naik ke atas, tingkat atas, dan kita akan berdoa di sana. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Selamat. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang Salam, puji nama Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang ke-8. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa bersama-sama, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini saya berada di atas tempat yang paling tinggi di gedung B Yayasan Mulia Budi Kalimantan Timur. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Tadi baru kita lihat kota Samarinda dari atas Bukit Rumbia 2. Nah, saudara yang dalam Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali kepada firman Tuhan pada waktu Yesus naik ke surga melalui atau dari Bukit Zaitun. Setelah itu rasul-rasulnya mereka turun ke Yerusalem dan mereka masuk ke suatu rumah tempat mereka menumpang, dan di situ mereka naik ke ruangan atas. Puji nama Tuhan. Hari ini kita juga sedikit mereview kembali tadi dari Bukit Rumbia 2, kita turun dan kita naik ke atas gedung atau ruangan paling atas dari Yayasan Mulia Budi Christian Center. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat peristiwa Bukit Zaitun
dan peristiwa ruangan atas daripada tempat mereka menumpang dan tempat mereka berdoa selama 10 hari, kita percaya bahwa Tuhan memilih tempat yang tinggi sebagai suatu lambang di mana di situ ada menara doa, di situ ada kekuatan doa. Tuhan selalu berfirman bahwa di atas gunung Tuhan, di situ Tuhan ada. Ya, di tempat yang maha tinggi Tuhan hadir di situ. Ini hanya merupakan suatu lambang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada hari ini mari kita mau berdoa, saudara, untuk kita melihat bahwa kita dapat melihat kota, kita bisa dapat melihat sebuah tempat. Kalau dari tempat yang tinggi, kita akan gampang melihat semuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sengaja membawa kita ke tempat yang tinggi supaya dari situ kita bisa dapat menyaksikan, melihat secara langsung apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini, saudara. Dari tempat tinggi kita dapat melihat segala sesuatu itu tidak tersembunyi. Dapat melihat musuh, dapat melihat teman, dapat melihat orang dari jauh. Kita sudah bisa melihat itu siapa dia. Nah, saudara yang Islam Tuhan Yesus, hari-hari ini Tuhan mau mengangkat kita lebih tinggi lagi. Tuhan mau mengangkat gereja Tuhan lebih tinggi lagi. Tuhan mau mengangkat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta lebih tinggi lagi. Tuhan mau mengangkat umat-umat Tuhan lebih tinggi lagi. Karena apa? Supaya kita lebih tinggi lagi dalam hal kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang Islam Tuhan Yesus, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita dapat melihat gunung-gunung masalah. Kita dapat melihat semua persoalan. Kita bisa dapat melihat semua berkat. Kita bisa dapat melihat segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita. Saudara yang Islam Tuhan Yesus, ini saatnya kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, Tuhan angkat tinggi. Supaya apa? Melalui gereja Tuhan, umat Tuhan, kita akan cakap melakukan berbagai macam perkara yang Tuhan siap kita kerjakan dan lakukan. Oleh sebab itu mari pada hari-hari ini kita berdoa supaya gereja Tuhan, umat Tuhan semakin hari semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan oleh Tuhan, supaya Tuhan akan memakai gereja Tuhan, orang Kristen, orang percaya untuk menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, bagi negeri ini dan bagi dunia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita. Kita siapkan keluarga kita. Kita siapkan gereja kita. Kita siapkan pelayanan kita. Kita siapkan hidup kita supaya dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, untuk dia curahkan kepada gereja Tuhan, orang-orang percaya yang selalu berada di tempat yang maha tinggi, sehingga Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, sehingga melalui gereja Tuhan dan orang-orang percaya, bumi ini diberkati Tuhan, kota kita diberkati Tuhan, bangsa kita diberkati Tuhan, semua orang diberkati Tuhan, dan bukan hanya diberkati, tetapi juga diselamatkan. Itu karya Tuhan, itu rancangan Tuhan, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Yang terakhir, mari kita berdoa khusus untuk para pemberita-pemberita Injil, penginjil-penginjil yang sungguh-sungguh mereka ada di barisan paling depan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka siap mati, mereka siap menderita, mereka yang ada di tengah-tengah persoalan, tekanan, mereka yang sedang berada di dalam masalah-masalah penganiayaan karena mereka memberitakan Injil. Mereka yang ditangkap, mereka yang disiksa, mereka yang dipenjarakan, mereka yang diusir, mereka yang bahkan ada yang mau dibunuh karena Injil kerajaan Allah atau karena memberitakan Yesus Kristus. Hari-hari ini mari kita berdoa untuk mereka supaya mereka terus maju memberitakan Injil. Kita semua harus memberitakan Injil. Tetapi ada orang-orang yang khusus yang Tuhan memang pilih, yang Tuhan memang sediakan untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil di bagian paling depan. Sehingga kita semua sebagai orang-orang percaya, kita akan berdoa memberkati mereka sehingga mereka kuat di dalam iman, mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
mereka semakin diperlengkapi dengan kuasa, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh dapat memberitakan Injil. Bahkan mereka yang sedang memberitakan Injil di tengah-tengah lingkungan yang sangat tidak mungkin Injil diberitakan, tetapi mereka akan kuat, mereka akan tetap semangat, mereka akan tetap setia di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Biarlah hari ini kita naikkan pujian kita, penyembahan kita, doa kita. Sekali lagi, mari kita berdoa bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, supaya Tuhan angkat tinggi-tinggi kita di atas kemuliaannya, supaya kita boleh dapat menyaksikan, melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan yang kedua, mari kita berdoa supaya Tuhan memakai, memperlengkapi para penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang berada di barisan paling depan untuk memberitakan Injil. Mereka yang melayani Tuhan, siap mati dimanapun mereka berada, di kota, di desa, di kampung, di mana saja. Bahkan secara khusus, mereka yang memberitakan Injil di jalan-jalan, mereka yang memberitakan Injil secara kontekstual. Biarlah Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa, selamat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh